Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan praktikan dari Laboratorium Sistem Informasi Manajemen Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur akan mempresentasikan ERT, CDM, dan database. Dan saya Muhammad Mutarul Lagi dan rekan saya yakni Nayandra Agustira Nugraha. Ini pertama-tama pendahuluan latar belakang. Yakni dalam laporan praktikum kali ini membahas mengenai sistem penyewaan kos di sekitaran daerah dan veteran Jawa Timur. Akan tetapi sistem kerja penyewa kos sumber rezeki dalam melayani calon penghuni kos, terutama dalam penyewaan kos, masih menggunakan cara yang manual. Oleh karena itu, guna memperjelas sistem peminjaman buku di perpustakaan digunakan pendekatan metode perencanaan ERT, CDM, dan PDM untuk mendukung kegiatan oleh mahasiswa di perpustakaan dengan menggunakan sistem database. Rumusan masalah pada modul 1 kali ini yakni bagaimana cara membuat sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien pada transaksi kos sumber rezeki. Dan tujuan praktikum, adapun tujuan praktikum dari ERT, CDM, PDM, dan database ini adalah yang pertama yakni praktikan dapat mengetahui dan memahami pengertian dari ERT, CDM, PDM, dan database. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui dan memahami relasi dan kardinalitas yang digunakan dalam membuat satu database penyewaan kos di kos sumber rezeki. Dan yang ketiga yakni praktikan dapat membuat database sistem penyewaan kos di kos sumber rezeki. Yang sebenarnya ini tinjau pustaka. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen kerap disingkat dengan SIM yang berasal dari bahasa Inggris yakni Management Information System. Pengertian SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuannya adalah memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Fungsi dari SIM ialah yang pertama meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua meningkatkan kualitas dari SDM. Yang ketiga mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dalam hubungan. Dan yang keempat yakni meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real time dan akurat. Dan selanjutnya yakni ERT. ERT atau Entity Relationship Diagram merupakan suatu model yang menjelaskan mengenai hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang memiliki hubungan antar relasi. Entity Relationship Diagram untuk memodelkan struktur data serta hubungan antar data. Untuk dapat menggambarkannya digunakan beberapa notasi serta simbol. Ada dua jenis model ERT yaitu Conceptual Data Model atau CDM. CDM adalah suatu jenis model data yang menggambarkan hubungan antar tabel secara konseptual. Yang kedua yakni PDM atau Physical Data Model ialah suatu jenis model data yang menggambarkan hubungan antar tabel secara fisikal. Selanjutnya yakni CDM atau Conceptual Data Model ialah model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas atau entity serta hubungan relationship antar entitas-entitas tersebut. Adapun manfaat penggunaan CDM yang pertama yakni memberikan gambaran yang lengkap dari struktur basis data yaitu arti, hubungan, dan batasan-batasan. Yang kedua, alat komunikasi antar pemakai basis data, desainer, dan analisis. Selanjutnya yakni PDM yakni Physical Data Model. Yakni PDM merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom di mana setiap kolom memiliki nama yang unik. Yakni perbedaan CDM dan PDM. Yang pertama, PDM merupakan perancangan basis data yang berdasarkan pengumpulan data dan analisis. Yang kedua yakni PDM. PDM yakni
perancangan database secara fisik, tipe data bersifat lebih khusus dan spesifik. Selanjutnya yang SQL. SQL merupakan bahasa pemrograman saat ini sangatlah beragam dan digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis aplikasi untuk perangkat desktop, mobile, maupun tablet. Dari setiap jenis bahasa pemrograman, SQL adalah salah satu pilihan untuk membuat sistem database. SQL adalah bahasa query yang dirancang untuk membantu dalam pengambilan dan mengelola informasi pada sebuah database. Untuk yang masih pemula dalam dunia IT, biasanya diartikan sebagai bahasa yang digunakan untuk mengakses sebuah data dalam basis relasional. Terdapat beberapa fungsi yang dimiliki oleh bahasa query SQL. Yang pertama, yaitu dapat memanipulasi dan mengakses database. Yang kedua, mampu untuk mengeksekusi query. Yang ketiga, dapat mengatur hak akses user. Selanjutnya yakni langkah-langkah pengerjaan. Studi kasus yang diambil yakni sebuah penyewaan kos sedang membangun sistem database untuk data di sistem transaksinya, di mana proses pembelian dan penyewaan kos diproses mesin, sedangkan mesin dijalankan bertugas. Langkah-langkah yakni pertama, membuat ERD model sistem informasi penyewaan kos. Yang kedua, membuka CBase Power Designer. Yang ketiga yakni mengklik file new positor data model. Yang keempat, menentukan entitas dan atribut. Yang kelima, masukkan tipe data pada masing-masing atribut di setiap relasi entitas sesuai dengan tipe datanya. Yang keenam, yakni menentukan relasi dan kardinalitas antar entitas. Yang ketujuh, setelah ERD terbentuk dalam CDM, melakukan cek model untuk mengetahui apakah model tersebut sudah benar atau masih terjadi kesalahan error. Yang kedelapan, yakni ubah model ERD dari bentuk CDM ke PDM dengan cara klik tools, kemudian generate physical data model. Yang kesembilan, yakni buka file PDM yang telah dilihat sebelumnya. Yang ke-10, klik database, pilih generate database atau tekan CTRL atau Ctrl plus G. Yang ke-11, yakni beri nama dan pilihan tempat penyimpanan file di SQL. Buka aplikasi SAM. Yang ke-13, yakni aktifkan PHP dengan klik start pada Apache dan MySQL. Yang ke-14, yakni buka browser, kemudian buka localhost atau PHP MyAdmin. Yang ke-15, buat database baru, klik import, kemudian pilih file SQL yang sudah dibuat tadi dan klik go. Yang ke-17, yakni setelah berhasil memodifikasi database tersebut dengan menggunakan DTL dan DML, cukup insert dan delete dengan cara mengetikkan query pada teks SQL. Dan ini merupakan gambar database informasi entitasnya dan hasil dan pembahasan. Tampilan ERD penyewaan kos ini merupakan CDM data penyewaan kos. Ini merupakan TGM data penyewaan kos. Output SAM dan analis output ini pada permasalahan bahas data penyewaan kos di daerah sekitar UPN Veteran Jawa Timur. Terdapat 4 jenis entitas, yaitu pelanggan, pemilik, kamar, sewa, dan pembayaran. Analis output CDM pada entitas pelanggan yang mana atributnya NIK pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, alamat pelanggan dengan tipe data masing-masing atribut, yaitu menggunakan tipe data variabel karakter semua. Sedangkan entitas pemilik yang mana atributnya adalah NIK pemilik, nama pemilik, nomor telepon pemilik, nomor rekening. Dan pada entitas kamar sewa yang mana atributnya nomor kamar, luas kamar, fasilitas, jenis kamar dengan tipe data masing-masing atribut, yaitu menggunakan tipe data variabel karakter semua. Untuk entitas pembayaran yang mana atributnya adalah nota pembayaran, jenis pembayaran, metode pembayaran, dan tanggal pembayaran.
Analisis output PDM, yakni pada output PDM terdapat satu titik pusat, yaitu semua entitas mengarah ke pemilik dan entitas menerangkan tanda panahnya mengarah ke pemilik. Begitu juga dengan entitas kamar sewa dan pembayaran semuanya mengarah atau menuju ke titik pusatnya, yaitu pemilik. Jadi pemilik ini merupakan titik pusat dari semua entitas yang ada. Analisis output SEM, yakni pada pengisian data-data setiap entitas tersebut perlu diperhatikan lebih jelas lagi entitas yang mana yang harus diisi terlebih dahulu sesuai dengan foreign key yang ada. Untuk yang pertama kali diisi datanya yaitu pertama pada entitas pemilik dan yang kemudian diikuti oleh entitas pemilik pelanggan, entitas kamar sewa, entitas pembayaran, karena kalau tidak sesuai periode foreign key yang ada, maka data tidak akan bisa ditambahkan dan SQL akan mengalami suatu keeroran. Selanjutnya yakni kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Struktur ERT merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Struktur ini independen terhadap semua software maupun struktur data storage tertentu yang digunakan dalam aplikasi ini. PDM merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. Gambaran rancangan PDM memperlihatkan struktur penyimpanan data yang benar pada basis data yang digunakan sesungguhnya. TTM, yakni pembuatan TTM adalah suatu tahap di mana kita melakukan proses identifikasi dan analisa kebutuhan data-data ini disebut pengumpulan data dan analisa. PDM atau Physical Data Model merupakan perancangan database secara fisik tipe data bersifat lebih khusus dan spesifik. Saran yang diberikan untuk laporan modul 1 ini ialah yang pertama, sebaiknya perhatikan membaca terlebih dahulu materi dan cara penggunaan software SEM sebelum melakukan praktikum. Yang kedua, yakni sebaiknya seluruh praktikan ikut memperhatikan cara pembuatan database saat praktikum. Yang ketiga, yakni sebaiknya praktikan diberi software yang sudah disetujui bersama sebelum praktikum dimulai agar tidak terjadi perubahan. Selanjutnya, untuk pengaplikasian software akan melanjutkan rekan saya yakni Nayendra Agustina Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nayendra Agustina Nugraha, NPM 200320142. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang demo tentang software kami yang sudah kami buat pada software Power Designer. Di sini kami sudah membuat CDM-nya, yaitu dengan entitas pelanggan dengan hubungannya itu mendatangi, pemilik dengan hubungan menunjukkan, kamar sewa dengan hubungan menghasilkan, dan entitas pembayaran. Lalu setelah kita membuat ini semua, kita melakukan cek pada model apakah ada masalah. Jika sudah diketahui tidak ada error dan null warning, maka langsung saja kita kembali untuk membuat PDM-nya, yaitu dengan generate Physical Data Model. Sini dengan kurs baru. Nah, setelah PDM-nya terbuat jadi seperti ini, pelanggan memiliki hubungan dengan pemilik, kamar sewa memiliki hubungan dengan pemilik, pembayaran memiliki hubungan dengan kamar sewa. Lalu kita untuk generate database-nya. Nah, lalu kita oke. Setelah kita oke, nanti akan jadi seperti ini. Ya, lalu selanjutnya kita mengaktifkan untuk examnya, yaitu pada Apache dan MySQL. Setelah itu kita masuk ke localhost phpMyAdmin di sini. Nah, lalu kita membuat baru di sini bernama sewa kos. Nah, karena saya sudah membuat baru kemarin di sini. Nah, lalu ketika pertama kali di sini, ketika setelah membuat barunya, kita memasukkan database-nya di sini. Kita memasukkan database yang sudah kita buat tadi, lalu kita kirim. Nah, jangan sampai error. Ketika ada error, kita harus melakukan pengecekan pada PDM dan CDM-nya tadi apakah ada kesalahan, seperti itu. Lalu setelah kita berhasil impor
kita memasukkan data-data pada setiap entitas-entitas ini. Nah, kita tidak bisa memasukkan sembarang entitas, ada urutannya. Nah, kita pertama pada database kami kita memasukkan pada bagian pemilik di sini, karena tidak ada bagian foreign key-nya seperti ini. Kalau ada foreign key-nya nanti ada seperti ini, ada tanda tanya, ada centang-centang seperti ini. Itu berarti kita tidak bisa memasukkan itu pada pertama kali. Kita pertama kali memasukkan di urutan pemilik, lalu ke pelanggan, lalu ke kamar sewa dan pembayaran, seperti itu. Nah, ketika cara menambahkannya seperti ini, kita tulis ini 2407 ini dan ini, lalu kirim. Nah, hanya seperti itu saja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.